yang lahir pertama kali, beratnya 3,2, panjangnya 4,7. Yang ini yang kemudian namanya Alif Muhammad Arsyah. Ali dan Alif, yang ini 4,9 lebih sentimeter, beratnya 3,3, tingginya lebih 2 cm dibanding adiknya. Sementara waktu dia nggak mau pisah dari mamanya. Yang ini namanya Ali Muhammad Arsyah, yang lahir pertama kali, beratnya 3,2, panjangnya 4,7. Yang ini yang kemudian namanya Alif Muhammad Arsyah. Ali dan Alif, yang ini 4,9 lebih sentimeter, beratnya 3,3, tingginya lebih 2 cm dibanding adiknya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau nggak salah cuman 1 menit deh. 1 menit, cepat. 15 menit operasi, nggak lama. Ada 2 dokter anak, 1 dokter kandungan, dokter anestesi juga. Semuanya berapa dokter masuk sepakat bayi ini tidak ada gangguan dan masalah. Jadi kita nggak perlu masuk NICU dan lain sebagainya. Udah tinggal dimandiin, dibedong sampai di kamar mamanya. Biasanya kemungkinan dari hasil sesar dan bayi kembar itu banyak. Saya sudah di warning, tanda tangan kemungkinan. Aduh, nambah stres aja ya gitu loh. Ya, diantaranya ini kontraksi rahim mamanya, persiapan kantong darah karena HB-nya rendah, kemudian ketuban yang tidak baik yang harus masuk NICU untuk pernapasan dan lain sebagainya. Itu sudah disiapkan di berbagai tindakan-tindakan yang biasa terjadi rata-rata kalau sesar dalam keadaan kembar. Tapi Masya Allah, keajaiban Allah ya pemirsa Mama Enkit, tidak ada satu pun kemungkinan yang diramalkan dokter itu terjadi. Ini menandakan kekuatan Allah dominan di atas kekuatan logika manusia. Karena pada waktu 8 embrio yang sudah saya punya, 4 yang akan kita uji coba untuk VGTA, penentuan gender. Nah, yang 3 laki itu mozaik, tidak bisa untuk disuntikan karena kalau diteruskan akan mengganggu janin perkembangannya. Yang 1 lagi perempuan yang sehat. Waduh, PGTA kok malah semakin saya pakai teknologi gender nggak bagus. 4 embrio lagi, saya bilang sama istri sepakat nggak usah PGTA. Kita pasrahkan kepada Allah. Kalau memang gendernya perempuan kita terima, kalau gendernya laki-laki kita terima. Nah, justru dari semua itu Allah menunjukkan kehebatannya dan kebaikannya. Laki-laki sehat, kembar pula, justru yang tidak melalui teknologi itu. Kemudian juga sempat ditawarkan untuk USG untuk melihat detail anatomi itu. Iya, betul. Sekali aja. Kita nggak mau. Iya, sekali aja untuk melihat kelengkapan organ. Enggak. Saya yakin kepada Allah semua baik-baik aja. Sekali aja enggak. Aku udah trauma banget dengan nanya teknologi. Iya, ada banyak keajaiban di luar justru kalau kita mengandalkan teknologi pemirsa. Ini menandakan apa? Sebagai hamba Allah, alladzina yu'minuna bil ghaib, sebaiknya perbanyak berdoa untuk sesuatu yang tidak bisa diterjemahkan oleh logika, karena memang itulah kekuatan doa. Nah, alhamdulillah ketika nggak pakai gituan ya udah alhamdulillah. Tapi waktu pas baru lahir istri juga was-was, cekin dong, apa yang dicek? Jumlah jari-jarinya. Oh iya, oke. Baik, sempat ada kekhawatiran, tapi Masya Allah, kan aku yakin banget Allah itu baik dan terlalu baik. Maka alhamdulillah, perkiraan kemungkinan yang diramalkan hasil dari sesar itu tidak ada satupun yang terjadi. Boleh sedikit lihat pernak-pernik yang dibawa nggak sih, mungkin persiapan Ustaz nih kan? Oh iya. Ustaz yang kita kenal adalah orang yang paling ribet kalau ada yang kembar, kita lakukan juga semua kembar. Jadi ini adalah bag persiapan lahiran kita, mulai dari pompa elektriknya yang kembar,
Ada dua, Ada dua. masing-masing satu, nggak boleh campur-campur. Sampai urusan bajunya, mohon maaf. Sampai urusan bajunya, Warnanya juga kembar. betul sekali. Itu memang Ustadz yang pengen Ini nyiapin. istri sih. Oh, istri. Nah, satu baju ini ada baju sarung kaki, sarung tangan, ini komplit semuanya dilipat biar nggak ceceran begitu, dan semua kembar. Kemudian masuk topinya, topinya juga ada pilihan yang kembar, termasuk selimutnya pun pemirsa. Selimutnya dia harus kembar. Ada yang beda nggak sih Ustadz? Mungkin yang disediakan atau mungkin Ustadz kayaknya tahun ini harus ada yang beda nih kan, kalau tahun kemarin mungkin 2 perempuan sekarang laki-laki, yang beda apa sih Ustadz? Pernik-perniknya. Kalau soal anak memang tidak ada rasa perbedaan untuk mencintainya ya. Tapi yang jelas memberikan pelayanan maksimal sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab untuk keluarga itu wajib hukumnya. Makanya mulai dari pemilihan kamar, saya minta kepada rumah sakit, saya mau yang super VIP. Nah untuk bunda itu yang super VIP itu begini gitu kan, ya sudahlah. Karena memang karena saya ngejar dokter yang tahu riwayat mulai dari proses embrio, kan nggak bisa pindah ke sembarang rumah sakit. Jadi riwayatnya di sini. Jadi saya mesti cari kamar yang nyaman, yang istri juga nyaman, anak-anak juga nyaman. Mulai dari sana sudah aku persiapkan. Otomatis kalau pilih kamar yang bagus, itu akan berkaitan dengan tindakan. Harga dokter, perawat juga semua disesuaikan dengan pemilihan kamar. Itu persiapan aku. Istri yang lebih banyak mempersiapkan dekor kamar. Saya kan selama ini konsepnya lebih kepada klasik ya, tapi dia mau kamar yang minimalis. Ada ruang minimalis di dalam rumah klasik. Wah, kayaknya nggak aneh sih, tapi nggak apa-apa lah. Karena dia mau, dia setting sendiri. Tempel stiker, wallpaper, pilih baju, pilih lemari, yang semuanya disesuaikan instrumen dia. Tumben biasanya nggak pernah begitu. 2 anak perempuan, nurut aja apa yang kita setting. Yang kali ini dia mau sendiri turun tangan. Termasuk perintilan baju ini, beliau itu sudah siapkan dari kehamilan 3 bulan. Di listnya panjang sekali apa yang mesti dibeli. Ya sudah, beli aja semua, simpan, prepare. Jadi jangan sampai ada yang kurang. Makanya ketika mau masuk operasi sesar, semuanya udah komplit, udah ada. Yang belum kita beli cuman stroller kembar aja. Tapi kan itu nantilah. Apalagi Ustadz yang bisa dilihatin Ustadz bareng-bareng? Ini dia. Yang paling saya khawatirkan itu adalah kebutuhan mamanya ya. Ini kebutuhan baby ada di sini lengkap Ada vitamin semua. Nah, ada beberapa produk vitamin yang sifatnya memperlancar ASI. Karena memang hasil sesar itu rata-rata mengurangi kualitas ASI. Jadi saya selain menyiapkan produk yang memang sudah jadi, saya punya ramuan lokal, ramuan Madura dari ibu saya tentang ASI. Karena anak 2 yang pertama itu ASInya lancar banget, gara-gara jamu ramuan Madura itu. Nah itu yang penting sudah saya datangkan khusus dari Madura. Sudah datang Ustadz? Sudah ya, sudah ada di rumah ya. Jadi itu sudah kami siapkan untuk kami olah nanti biar ASInya juga bertambah. Karena kan saya nggak mau dua-duanya ini pakai susu formula. Saya betul-betul ingin dua-duanya seperti anak yang 2 pertama perempuan ini betul-betul pure ASI, sehingga ya tumbuh kembangnya anak ini bagus. Apalagi Ustadz? Ini aja sih, karena kan kita nggak lama ya di sini ya. Lusa udah pulang. Jadi walaupun sesarnya hari ini, tapi sesarnya apa namanya tadi saya? Irex, sekarang cepat kan. Jadi insya Allah lusa kita udah pulang. Ustadz, Andi mau minta duduk berdua Ustadz kali biar sama istri biar. Oh boleh. Ya, Ustadz dan Kak Yanti mungkin boleh cerita sedikit bagaimana tadi proses pada saat melahirkannya sesarnya itu, berapa lama kalau Mau masuk orang operasi yang nervous dia. Karena sudah di warning dengan kemungkinan. Udah stres duluan ya. Saya bilang jangan stres. Nah begitu pas dia dibius, ganti yang nervous saya. Karena ngelihat. Sekarang tadi sempet naik tuh tensinya di dalam, Beb. Iya sebenarnya. Ya karena nervous di awal. Iya. Udah takut di Boleh, awal. jangan stres.
pantas kok badan kaku semua sama sesak gitu. Ternyata ya udah relax, lama-lama Pas sudah nggak terasa apa-apa di bius, sesar itu. giliran aku yang nervous ngelihat pisau bedah dan lain sebagainya. Aku kan tergolong orang yang takut sama darah. Jadi karena takut sama darah, suruh lihat proses pembelahannya, saya nggak mau. Enggak deh, saya nggak mau, nggak bisa. Cuman saat itu aku nggak bisa nahan air mata tuh, nggak tahu tuh, pengen nangis aja rasanya. Waduh, udah ada nggak karuan saya. Begitu anak pertama, alhamdulillah, Bu Indri ini anak yang pertama ya, langsung nangis. Melihat si kecil nangis, wah tambah saya sesar. Yang kedua selisih 1 menit, Bu Indri anak kedua ya. Nah begitu selesai mamanya masih antara sadar dan tidak, alhamdulillah. Ustaz menyaksikan sih Ustaz. Saya menyaksikan betul-betul proses dari pengambilan perut itu kan. Terus udah gitu istri sempat khawatir, coba cek dong lengkap nggak, apanya lengkap, jari-jarinya kan. Oh iya, saya cekin semuanya, alhamdulillah semua utuh, biidznillah atas izin Allah. Jam berapa Ustaz tepatnya? 9.30. Kita masuk ruang operasi jam 8. Prepare pembiusan jam 9 mulai pengerjaan. Jam 9 pengerjaan. Entah apa yang dikerjakan saya nggak ngelihat. Karena ngeliat di depan aja dah, aduh pusing saya lagi. Cuman begitu selesai, Pokoknya pas bayinya keluar langsung melipir ke tempatnya bayi. iya, Nggak ngeliat saya nggak mau buat lihat, aduh diapain. masih dijahit-jahit nggak bisa kan. Saya lihat, pas lagi dijahit saya izin ya, saya kesana aja ya. Nggak bisa lihat darah saya. Tapi ini momen pertama antum ngelihat apa sebelumnya? Enggak, sebenarnya pertama lahiran normal dua-duanya aku lihat. Iya. Begitu kepala keluar, baby keluar udah. Tapi pas begitu darah keluar saya pergi. Saya nggak bisa ngeliat darah. Pokoknya begitu ada pendarahan entah dijahit saya mesti pergi. Nggak bisa. Apalagi tuh bedah-bedah perut begitu, enggak lah. Enggak. Disuruh lihat sama istri, lihat aja enggak ah begitu. Nggak mau, saya memang nggak bisa melihat begituan. Lihat Daripada baby pingsan, aja. malah jadi ngurusin Oh, yang oh. pingsan nanti. Saya nggak Ustaz, bisa. Henry, tadi Ustaz bilang tahun ini pertama kali kembar dan sesar. Kalau boleh tahu alasan sesar itu seperti apa sih Ustaz mungkin? Sebenarnya saya kan berkeinginan punya anak banyak ya gitu lah. Kalau anak normal kan hamil kapan aja pun enak gitu kan ya. Nggak ada jarak 3 tahun, 4 tahun gitu kan. Kapan aja gitu. Terus saya bilang sama dokter, dok kemungkinan normal bisa asalkan salah satu baby kepalanya ada di bawah. HPL-nya itu sebenarnya tanggal 26 Januari 27. Tapi kontraksi sudah tanggal 20. Sementara saya ada di satu pulau Sebatik. Jadi menuju ke sana itu butuh 2 kali speedboat dari Tarakan, Kalimantan Utara. Nah ketika di pulau itu sudah warning pulang. Loh kenapa pulang? Ini Ya kayaknya sempat agak gontok-gontokan iya, juga kita. saya nggak bisa pulang kan sudah perjanjiannya tanggal 27. Iya tapi ini udah nggak bisa ditunda kontraksinya, betul-betul dokter sudah nggak bisa, harus sesar katanya. Waduh, bisa diundur nggak? Nggak bisa katanya. Ya sudah, akhirnya saya cancel semua acara, saya bereskan di sana dulu. Saya pesen tiket mendadak, 2 kali naik speedboat, baru naik pesawat. Tiba itu malam di sini. Tiba malam, lihat kondisi istri, saya tanya jejak rekam, tutup pintunya Budi. Jejak rekam si baby itu kurvanya udah kontraksinya sering. Ini menandakan dokter akhirnya bertemu dengan saya dengan berat hati, Ustadz kita nggak bisa normal. Dengan kemungkinan yang banyak sekali. Dan ternyata benar ketika disesar itu ada salah satu ketubannya yang agak keruh. Nah itu sinyal sebenarnya kalau sampai terlambat ada kemungkinan apa-apa. Ya akhirnya udah keputusan saya tanda tangan, langsung operasi hari ini. Alhamdulillah semuanya berjalan baik dan lancar.